padahal situasi begini sulit untuk hadir, tapi beliau bisa hadir. Saya ucapkan selamat datang buat Panglima-Panglima Erik Aliknoe, Yunus Aliknoe, dan Pendemir yang sudah keluar dari penjara kecil ke penjara besar. Ucapan selamat buat beliau bertiga ini. Saya tidak bisa bicara lanjut sebelum saya harus melontarkan slogan ini. Untuk itu, terimalah slogan saya. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Terima kasih. Kalimat itu akan mengantarkan jiwa dan darah di urat-urat saya untuk harus berbicara. Baik, terima kasih buat tuan-tuan yang sudah hadir di acara syukuran. Panglima Erik Aliknoe, kemudian Yunus Aliknoe, dan Pendemiring. Kalau hari ini ada Panglima Tito Karnavian, ada Panglima Polda Papua Barat, ada Panglima Kapolres Manokwari, maka hari ini juga ada Panglima ketiga ini di sini. Jadi singkat saja sambutan saya. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan penderitaan yang dialami oleh ketiga Panglima ini bisa berjalan dengan baik, dari proses penangkapan hingga menjalani hukuman sampai dengan pembebasan. Itu bukan karena hebat dan perkasanya kita, tetapi karena campur tangan Tuhan. Ketiga Panglima ini bisa bebas sesuai dengan proses hukum yang didampingi oleh Bapak pengacara, Bapak Kristiano Ramisi. Pertama-tama saya tidak tahu mau bicara apa karena saya terkesan. Ada satu kesan tersendiri bagi saya secara pribadi. Seketika semua kaum intelektual Papua hari ini lari dan menyangkal tentang jati dirinya. Tetapi masih ada anak-anak Tuhan yang kemudian Tuhan pakai untuk menyampaikan apa itu jati diri. Secara alkitabiah, penghinaan terhadap umat itu dilarang oleh Tuhan. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan, bukan begitu Bapak Pendeta? Tetapi kolonial dalam rancangannya telah menghina umat ciptaan Tuhan. Tuan-tuan sekalian, ini menjadi sebuah bukti. Kemarin dalam diskusi kita sempat berdiskusi bersama Bapak Yan. Berbagai macam kelompok sampaikan bahwa apakah persoalan rasisme ini akan selesai. Secara tegas saya sampaikan bahwa persoalan rasisme ini tidak akan pernah selesai selagi bangsa ini masih ada dalam bangsa kolonial. Persoalan rasisme tidak akan selesai. Kau mau berusaha sekolah sampai tinggi, pegang gelar sarjana sampai SS lapis-lapis pun, kau masih ada dalam negara ini, kau akan tetap dianggap sebagai monyet. Betul? Betul. Kau mau berusaha untuk merancang sebuah pesawat terbang milik TNI Polri pun, kau anak Papua, kau akan tetap disebut sebagai monyet. Untuk itu tidak ada pilihan lain. Saya tidak memprovokasi di sini. Ini sambutan, jadi kebetulan diberikan sambutan, jadi saya buat sambutan. Tapi kalau memang pihak-pihak lain menganggap bahwa itu provokasi, silakan. Tetapi saya merasa terkesan tersendiri karena tadi ada anak-anak Tuhan yang kemudian ditetapkan. Panglima Erik Aliknoe, kemudian Yunus Aliknoe, Pendemiring ini telah ditetapkan untuk digiring ke kasus makar, tapi karena bantuan Tuhan dan juga pengacara, mereka telah dibebaskan. Dari kesimpulan ini bahwasanya perjuangan rasisme yang diperjuangkan oleh tuan-tuan ini adalah harkat dan martabat orang asli Papua. Tetapi kemudian mereka dipandang sebagai pembuat ricuh. Mereka ini aktif sebagai mahasiswa Universitas Negeri Papua, UNIPA. Ya, mungkin ini nanti pesan juga buat Bapak Kepala Suku Pegunungan Tengah bahwa Bapak anak-anak ini tolong dijaga. Saya berharap semua generasi Pegunungan Tengah belajar dari ketiga Panglima ini. Kuliah tidak menjamin kita untuk jadi orang yang menjadi berkat. Karena secara alkitabiah Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan begitu ya Pak Pendeta? Jadi kalaupun hanya mempunyai ilmu yang tinggi, mempunyai gelar yang tinggi, tapi kalau tidak menjadi berkat sia-sia ya.
sia-sia. Kita tidak akan menikmati surga yang Tuhan tentukan itu. Jadi lebih baik waktu itu kami sempat menangis karena kita Erik sempat pancing kita menyanyi satu lagu yang dimiliki oleh yang diciptakan oleh Arnold Clemensap, Tuan Arnold Clemensap. Lagu itu waktu Arnold Clemensap ditahan dalam terlalu besi, kemudian menciptakan lagu itu dengan irama nada yang dinyanyikan, hidup ini suatu misteri. Lagu itu kemudian dipancing oleh Erik dan kita menyanyi di situ, dan pihak kepolisian datang dan suruh diam karena kamu diam, ini kamu sudah ditahan masih ribut-ribut. Jadi ya kemudian secara manusia kita pasti menangis, tuan puan sekalian. Kita pasti menangis. Siapa yang tidak menangis ketika ditahan terus menyanyi lagu itu? Itu saya pikir dia mungkin munafik kalau dia tidak menangis. Tapi ya, air mata itu kemudian menjadi catatan pribadi bagi kita, bahwa negeri yang kaya raya ini, negeri yang penuh susu dan madu ini harus ada harga yang kita bayar. Nah, harga itu hari ini Tuan Erik Aliknoe, Yunus Aliknoe, Pendemiring telah resmi melalui proses itu dan telah diverifikasi secara pembebasan bahwa mereka telah melalui proses penjajahan kolonial terhadap pejuang pembebasan. Amin. Amin. Mereka inilah sebenarnya yang menjadi pewarta kebenaran, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan wujud aslinya. Bung Bing sekalian, saya tidak pernah melihat satu cahaya yang kemudian menerangi sebuah kegelapan dengan berani lantang menyampaikan kepada penjajah bahwa ini kami, begitu. Tapi saya lihat dalam ketiga diri Panglima ini, di dalam sel pun mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka masih tetap berteriak Papua tetap merdeka. Sampai saya bilang, aduh adik-adik, kakak tidak mau lanjut bulan, kakak cukup 5 bulan atau 4 bulan. Tapi kalau kamu bikin, ya sudah, kami bikin sudah. Ini bukti kalau mereka ditangkap bukan karena menyampaikan sesuatu yang menjadi kepentingan politik pribadi mereka atau mencari popularitas pribadi mereka, tetapi mereka memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Papua di atas tanah dan negeri ini. Saya secara tegas mewakili keluarga besar suku besar Arfak. Jika ada isu, ada pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh sekelompok orang yang mengatas nama suku besar Arfak atas perjuangan bangsa Papua di tempat ini, dengan tegas saya menolak. Manokwari ini kita tahu sejarahnya, historinya kita tahu. Bahwasanya perjuangan pembebasan ini berawal dari Manokwari. Perjuangan masuknya Injil itu berawal dari Manokwari. Ada apa di balik ini? Ada apa di balik ini? Jadi jika ada pernyataan-pernyataan yang keliru yang disampaikan bahwa kau itu orang mana, kau jangan bicara di sini, kau itu orang biak, jangan bicara di sini. Papua ini milik kita bersama. Tanah ini bukan orang Arfak punya, tanah ini bukan orang Biak punya, tanah ini bukan orang Wamena punya, tanah ini bukan orang Yalimo punya. Tanah ini Tuhan yang punya. Kita hanya dititipkan untuk menjaga saja. Jadi satu kesan tersendiri bagi saya bahwa Panglima Erik Aliknoe, Yunus Aliknoe, Pendemiring, mereka telah melalui proses dengan baik. Dan itu bukti kalau mereka telah tuntas. Mereka telah tuntas untuk melewati penderitaan tersebut demi menjaga dan melindungi masyarakat Papua di atas tanah ini. Kemudian yang kedua, kesan yang kedua, saya merasa terkesan ketika mereka kemudian berpikir waktu itu bahwa mungkin hanya anak-anak Pegunungan Tengah saja yang ditangkap dan dipenjara waktu itu. Tapi puji Tuhan, saya tahu bahwa itu rencana Tuhan. Tuhan harus tangkap anak Arfak dan dipenjarakan, begitu, supaya menjadi bukti bahwa barang ini berawal dari sini dan harus berakhir pula di sini. Saya cuma khusus bilang barang ini, tidak tahu, terserah masing-masing mau definisikan itu dan teori apa ya.
silakan. Mungkin barang ini benda corona kah atau apa, ya silakan. Tapi itu semua berawal dari sini, maka harus berakhir pula di sini. Dengan demikian ya kita berharap apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Yan Christian Waronisi untuk ketiga panglima ini punya proses selanjutnya di dalam administrasi akademik. Saya dengan senang hati siap dampingi Bapak untuk kemudian kita bertemu dengan pihak kampus untuk proses selanjutnya daripada ketiga panglima ini punya perkuliahan. Tadi saya sudah pesan di awal ya, kita kuliah bukan untuk cari hebat, popularitas, dan cari jabatan. Kita kuliah untuk kemudian menjadi berkat bagi kita rakyat dan negeri ini. Jadi kita maksudnya ketemu untuk selesaikan supaya sebagai formalitas bahwa ketiga panglima ini sudah pegang jasa, itu saja sebagai formalitas. Tetapi itu tidak menjadi sebuah batasan untuk membatasi semangat daripada ketiga panglima untuk terus membicarakan kebenaran di atas tanah ini. Tidak ada batasan. Jadi ketika ada yang bilang sudah itu dia sudah dipenjara dan dia semampus itu, silakan. Itu dia sudah dipenjara dengan berbulan-bulan, dia sudah di dia di dalam sel, ya silakan. Jadi dia sudah mampus. Saya mau pesan satu hal. Pesan yang disampaikan oleh tokoh revolusi Kuba, Che Guevara, dia sampaikan begini. Revolusi itu kita tidak bisa menunggu dia untuk harus jatuh, tetapi kita harus petik. Bukan begitu ya, para pejuang-pejuang. Apakah kita harus menunggu dan tidak ada demonstrasi untuk negara kolonial ini? Ataukah kita harus menunggu dan diam saja tentang ketidakadilan yang terjadi di atas negara ini? Ataukah kita harus bangkit dan melawan dan menyuarakan kebenaran di atas tanah ini? Jawaban itu ada di pribadi kita masing-masing, tergantung kesadaran kita untuk memperjuangkan kebenaran di atas tanah Papua ini. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih kepada Kapolsek Gunung